Syahrul Qiyam, Syahrul Quran. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Dewan Kemakmuran rasa Ramadan sudah kita lalui 18 hari. Ini malam yang ke-19. Lapar haus tidak terasa. Sekarang malam 19, telinga ini sudah akrab dengan doa kamili. Kita dengar guru kita selesai mimpin salat tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Itu jamaah hafal semua. Saya baca nyambung bonek. Wa ilal jannati dakhilin, masukkan saya ke dalam surga. Insyaallah. Itu tiap malam kita minta. Apa semua permintaan itu dikabul, yakin dan percaya. Ramadan segala usaha, segala doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang paling tinggi tingkatannya surga Firdaus. Kalau kita berdoa minta surga Firdaus, kata Nabi, idza sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kamu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jangan minta, ya Allah biar deh surga yang mana. Di belakang kita tinggal di perumahan, kalau dapat di pojok aja nggak enak. Tapi kalau dapat di gerbang yang jadi ikon perumahan, senang kita. Nanti di surga itu banyak sungai. Yang pertama ada sungai mimma'in ghairi asin. Di surga ada sungai yang airnya nggak pernah keruh, nggak pernah butek, jernih terus. Kayak dulu ini sebelum jadi perumahan ada sawah, ada kalenan, ada empang, saking beningnya itu air, semua jenis ikan kelihatan. Ikan yang paling kecil, seruat, julung-julung, palatima, cerek, sepat, betik, betok, lele, kuncirit. Yang paling besar gabus, lebih kecil ganjilan, lebih kecil lagi kocolan, lebih kecil lagi boncelan, lebih kecil lagi buncirit. Kebetulan di pesantren itu depan rumah, depan pesantren empang semua. Jadi santri saya tugaskan kalau mau acara maulid untuk nangkap ikan di empang. Dulu datang persaudaraan muslim sedunia 27 negara.
tahun 81. Itu makan siang menunya boleh nangkep di empang. Orang Afrika, orang Libanon makan kucing gabus, kaget dia. Dia kira ular. Nggak taunya kucing gabus. Lanjut. Jadi di sorga ada sungai yang airnya nggak pernah keruh, jernih terus. Yang kedua ada sungai min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai isinya susu yang rasanya nggak berubah. Tadi doa terawih juga dibaca, wa min labanin wa asalin musaffain syaribin bi aqwabin wa abariko wa ka'sim min ma'in ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Saya dengerin tadi dari Klenden. Mana seribu? Ada sungai di surga isinya susu yang gak berubah rasanya. Bu, Ibu, mohon salam banyak di Pluit. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit aminnya pecah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Daun salam buat nyayur ikan betik. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain lebaran berpenampilan cantik. Ya Rabbal. Orang sini emang udah cantik-cantik. Yang depan kayak Syahrini. Yang tengah kayak Krisdayanti. Yang belakang kayak Ponori. Bu, maaf kalau susu ibu rasanya berubah. Udah diam aja, jangan pakai bilang sok tahu. Ramadan ibu yang masih memberi ASI, kalau siang hari bayi itu nggak begitu semangat mendapatkan ASI karena rasanya berubah, nggak ada manisnya, nggak ada gurihnya, karena nggak ada asupan makanan saat berpuasa. Tapi begitu dia dikasih ASI-nya, selesai sholat maghrib, itu bayi nafsu, udah banyak asupan makanan sampai udah jangan pakai dipikir. Nyusul dulu ya. Ya memang saya dari pagi belum nyusul. Sudah. Alhamdulillah. Saya biasanya kalau habis nyusul suara jadi enak. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Luar biasa siswa di Sari. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang bilang Allah, mudah-mudahan besok berangkat haji. Ya Rabbal, emang udah setor? Belum. Itu apinya kenceng banget. Mudah-mudahan berangkat, amin. Mudah-mudahan perumahan ini kena pelebaran Sumatera. Semua agama memiliki kitab suci. Ada yang Allah Ta'ala turunkan, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Ada yang buatan manusia, Tripitaka, Weda, Tauteh, King, Serat Centani, Darmo Gandul. Itu kitabnya aliran kebatinan, buatan manusia. Kalau yang buatan Allah disebut kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Karena isinya tidak bertentangan dengan naluri fitrah manusia. Kalau manusia hidup suka makan, suka minum, Al-Quran sebagai kitab suci mempersilahkan. Kata Allah, pakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah gak suka sama orang yang suka berlebihan. Maka Ramadan, bulan puasa, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasoih Diniyah wal Wasoya Imaniyah mengatakan Allah yukthirul akla bil laili. Jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Memang kenapa kalau banyak makan di waktu malam akan kehilangan rasa khusyuk saat tarawih, perut kenyang. Kalau perut kenyang mata jadi kecil, di lutut nggak ada tulangnya. Tarawih nyari tiang sama tembok senderan. Pengaruh perut kenyang. Maka 1 bulan supaya hubungan vertikal kita kepada Allah terjaga, terbangun dengan baik, ada rasa khusyuk, ada rasa nikmat, itu aturan. Jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Maka Nabi buka hanya dengan 3 butir kurma. Takjilul fitri wa abdaluhu bitamrin. Dalam kesunahan ibadah puasa itu mempercepat buka puasa. Idza tayaqqanal ghurubu, apabila udah yakin masuk waktu maghrib. Wa abdaluhu bitamrin, sunat abdal lebih utama menumbuka dengan buah korma. Witron, ganjil makannya. Pahin ajaza, kalau nggak biasa buka puasa menu makan buah korma, cari kue yang ada kadar gulanya, yang warnanya juga mirip korma, gemplong.
jelas. Kalau gemplong buatan Haji Rohani Cibutu Cibitung Nyebrang Kalimalang itu gede-gede. Kayak botol ini nih. Dari ketan hitam makan 17. Apa tujuan tidak boleh terlalu banyak makan di waktu malam? Allah berharap melalui media Ramadan, madrasah, bulan puasa 1 bulan ada kurikulumnya, ada targetnya. Selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, agar kita tidak menjadi manusia yang rakus. Saat kita datang ke pesta pernikahan, ada orang kondangan, semua itu makanan dia setor. Bakso, somai, soto mie, dimsum, zup, kambing guling, nasi soto, es doger, es cendol, asinan, semua dia makan. Kita yang lihat, ya Allah, rakus amat itu. Allah gak mau punya hambanya dapat gelar rakus. Rakus bukan pakaian manusia, pakaiannya binatang. Maka dididik 1 bulan Ramadan supaya tidak rakus. Didikan itu untuk mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Jika ada pohon kelapa buahnya jatuh, sambungnya udah gak ada sebagian, batoknya udah bolong, itu kelapa dimakan binatang yang namanya bajing. Batok keras, sambung tebal, sama bajing bisa. Tapi jika kebun orang sama pohon kelapanya, bukan kebunnya, kebun orang dijual, itu yang jual bajingan. Allah nggak mau tuh punya hamba dapat gelar bajingan. Sebab manusia kalau udah rakus, yang orang takut dia berani. Maka ada orang rakus di Jakarta terlibat kasus korupsi rumah sakit Sumber Waras. Iya, jangan disebut. Terlibat penjualan tanah Cengkareng. Terlibat kasus bus terang. Belinya harga mobil baru, begitu datang barangnya mobil bekas. Yang dikorbankan menjadi tersangka anak buahnya. Dia mah aman-aman saja. Rakus. Allah nggak mau punya hambanya memiliki gelar dapat dari orang-orang rakus. Allah nggak mau, maka setahun sekali ada didikan. Maka yang Allah Ta'ala suruh puasa yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, panggilan khusus. Kalau panggilan umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau ya ayyuhan nas turunnya di Mekah, dinamakan suratnya Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu,
Maka dulu pergi haji boleh jamaah haji sambil hamil, berharap lahir untuk anak di Madinah. Lahir anaknya laki dinamain Haji Dani. Lahirnya di Madinah. Bu, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebaran banyak duit, dompetnya nggak bisa disletingin. Udah jangan pakai bilang rusak kebanyakan duit. Ya Robbal. Wahai sekalian orang yang beriman, kutiba. Kenapa dibacanya kutiba bukannya kataba? Kalau kataba ada kalimat Allahnya, kataballahu alaikum. Jika dibaca kutiba, kalimat Allahnya disembunyikan. Kutiba alaikum. Aku wajibkan. Siapa aku? Allah. Enggak ada kalimat Allahnya disembunyikan. Maka bacanya kutiba. Fi'il madhi yang majhul. Kenapa alaikum bukan pakai ilaikum? Lebih mengikat. Siapa yang mengikat? Allah. Siapa yang diikat? Amanu, orang yang beriman. Dengan apa diikatnya? Amal soleh. Apa amal solehnya? Asyam, puasa Ramadan. Jadi yang Allah panggil berpuasa itu hambanya yang beriman. Enggak bisa puasa kalau enggak ada imannya. Enggak cukup iman kalau tidak ada amal solehnya. Maka diikat pakainya alaikum, bukannya ilaikum. Targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, dalam seminggu, dalam sepekan, 7 hari ada malam istimewa, malam Jumat. Setahun di bulan Ramadan ada malam istimewa, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jika kita jumpai, jika kita temukan, kita lagi itikaf, kita lagi tadarrus, kita lagi zikir, seakan kita ibadahnya itu selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ayat ke orang di dia umurna 80 ayat ke. Ayat. Umur umat Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Maka Kiai Haji Zainuddin MZ belum 60, kurang 11 hari. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa Majelis Rasulullah persis 40 tahun. Syekh Ali Jabir persis 40 tahun. Olga 32. Segala Olga juga. Meninggal yang usia di atas 70 Patilek 76, Bokir 77. Mudah-mudahan panjang umur. Tapi itu sudah menjadi ketentuan Allah. Jika ajal udah tiba, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending.
gak bisa ditolak. Kata Allah, "Fa'idza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ajal kalau udah tiba, Israel kalau udah datang, udah bisa ditolak siapapun dia, apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya. Kalau mati bisa ditunda, Menteri Cahyokumolo masih hidup. Dia kan menteri spesial, tukang melobi jika ada kesalahpahaman di antara menteri-menteri. Tapi dia mati belum lama. Kalau mati bisa ditunda, dia ngomong sama Israel, jangan sekarang, nanti aja aku 2024 aku mau lihat Anies Baswedan dilantik jadi presiden. Ya Rabbal. Sambil bilang amin, lihat yang di sebelah kita amin apa enggak. Kalau dia diam aja, dia mau milih Ganjar tuh. Bu, boleh saya nyusul lagi? Kalau gak enak gue gak bisa. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Puasa itu sudah ada sejak manusia pertama. Maka ayatnya kama kutiba, sebagaimana aku wajibkan min qablikum, sama orang-orang sebelum kami. Siapa? Nabi Adam. Apa latar belakang Allah perintah Nabi Adam puasa? Karena Nabi Adam melanggar larangan Allah. Puasanya untuk menghapus kesalahan. Semua ibadah tujuannya untuk menghapus kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Mau ditambahin lagi? Alhamdulillah. Ya kan baru segelas. Saya kalau dikasih dua-duanya sampai jam 12 ini. Bu, Ibu, hari ini harga bedak merek Tulji 320.000. Ada krim malam, ada krim siang. Yang harganya mahal itu ada 12 merek. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spawn, NR, Latulit, Mirabella, Tulji, Pixi, 12. Ada yang dari tahun 45 udah naik-naik 3.000 aja pipa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bimillah. Salat kesalahan dan dosa karena ia melanggar larangan Allah ketika Nabi Adam dan Hawa di surga. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam dan Hawa, tenang-tenang tinggal di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan makan apa yang kamu mau.
Mau makan durian black tom boleh. Ada durian black tom, jenis musangking, cuma kulitnya warnanya hitam. Udah lu jangan pakai komentar doyan amat. Gue taruh dah. Silahkan makan apa yang kamu mau, wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi yang ini dekat aja jangan, apalagi kau makan. Fa'azallahuma syaitan, setan godain, setan bisikin, kata setan, buah hurdi jauh lebih enak dibanding durian black tom. Durian black tom itu sejenis musangking, bedanya kulitnya hitam, maka disebut black. Tom itu kalau dijual eceran satu beton 340.000. Kalau isinya ada 9 beton kali 340, ada yang 1.700.000. Saya kemarin buka puasa di hari keempat di KBN Jalan Cacing, diundang. Selesai ceramah, masuk waktu buka, diajak ke ruangan direksi, makan nasi kembuli sama durian black tom. Saya makan hari Kamis sampai tadi sore masih berasa. Tahu ini di sini ada durian apa kagak? Jangan nungguin muslim, ada di total. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah huldi, fa'akhrajahuma, akhirnya Allah Ta'ala keluarin dari surga. Kulit Nabi Adam, Siti Hawa di surga putih karena melanggar larangan Allah, karena ada dosa. Kata Nabi, man adnaba dzanban nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa yang berbuat salah, berbuat dosa, Allah Ta'ala coret hatinya dengan coretan warna hitam. Fa'ilam yatub, kalau dia nggak mau bertobat, dia berbuat lagi, zada muswadda, ditambahin lagi coretan warna hitamnya. Maka supaya tidak ada coretan, Nabi Adam disuruh puasa. Begitu turun dari surga, kulitnya putih, sampai di dunia kulitnya hitam, pengaruh dosa. Nabi Adam turunnya di India, Siti Hawa di Jeddah. Karena Nabi Adam turun ke India bawa dosa, kulitnya hitam. Orang India kulitnya jadi pada hitam. Ya, orang India banyak yang kulitnya hitam. Hitam manis ada. Kayak artis yang laki-laki itu Syahrul Khan, yang perempuan Anjeli. Itu yang nyanyinya Hakko Hamite Turalo. Kajol. Oh, kajol. Ada lagi yang hafal kajol. Kajol itu manis dulu. Puasa Nabi Adam 3 hari Allah perintah. Puasanya Nabi Adam diabadikan oleh umatnya Nabi Muhammad setiap pertengahan bulan. Puasa di tanggal 13, 14, 15, puasa sunnah namanya Ayyamul Bid. Yaumun 1 hari, kalau 3 hari, ayyam beberapa hari. Bid artinya putih, bulan lagi sedang terang-terangnya. Maka begitu puasa Nabi Adam 3 hari, diperintah Allah
dosanya diampuni, dihapus, kulitnya jadi putih kembali. Maka bapak-bapak, besok lebaran kalau istri minta ke salon merawat kulit biar putihan, suruh puasa aja. Nggak pakai keluar biaya. Itu historis puasa, sejarah puasa sudah ada sejak manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Musa puasanya dalam sebuah riwayat 3 bulan. Sahur di hari pertama, buka di hari terakhir 3 bulan. Dalam riwayat lain 6 bulan, setengah tahun. Sahur di hari pertama, bukanya di hari terakhir 6 bulan, setengah tahun. Kuat betul Nabi Musa. Memang Allah sudah mendesain sedemikian rupa Nabi Musa itu kuat fisiknya karena ia berhadapan dengan raja yang kuat, Fir'aun. Fir'aun saking kuatnya selama hidupnya gak pernah sakit. Maka kita jangan bangga kalau gak pernah sakit. Ngomong sama teman, alhamdulillah gua gak pernah sakit Fir'aun. Waktu terus berputar, tak selamanya Ahad, ada Senin, ada Selasa, ada Rabu. Tidak selamanya sehat, suatu ketika ada sakit. Allah yang memberi kita sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Al-Quran diturunkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Sebagian Al-Quran kami turunkan ada yang berfungsi untuk menjadi obat. Maka dokter menyarankan pasien yang mau operasi disuruh puasa dulu. Kita kalau mau ke laboratorium check up ambil darah disuruh puasa dulu. Dokter berharap dari puasa itu tidak ditemukan penyakit yang berarti. Nggak ada orang lapar haus puasa sampai mati. Justru lapar haus puasa jadi sehat. Kata Nabi, sumu tasiku, berpuasalah niscaya sehat. Maka dokter pribadi Nabi yang gajinya dibayar sama negara, sama Baitul Mal, dokter pribadi Nabi berhenti mengajukan pengunduran diri karena kagak kerja, karena gak pernah bikin resep, karena gak pernah ngasih obat. Nabinya gak pernah sakit, puasa Senin Kemis. Saya lihat wajah Baitul Makmur ini ahli puasa semua. Ya Rabbal, bersyukur kepada Allah dijadikan kita umat Nabi Muhammad. Puasanya cuma min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kita puasanya cuma 14 jam dari subuh sampai maghrib. Kemarin saya di Mekah 12 hari. Di sana puasanya 16 jam, lebih panjang. Fauzi Bowo di Jerman telepon saya. Di Jerman lebih panjang lagi, 21 jam. Anak saya di Sudan 20 jam. Lagi kuliah. Dari Maroko terus ke Sudan, S2-nya. Kenapa dia ambil di Maroko Sudan? Proses S2 di sana lebih mudah dibanding Al-Azhar Kairo Mesir. Maka kemarin dia nyusul saat saya umroh ke Mekah, dia nyusul dari Sudan. Tapi kulitnya kagak hitam. Orang berangkat dari sini putih. Walaupun sudah beberapa tahun nggak terpengaruh. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lagi pada belajar
segala apa yang dia cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci, kitab yang pilihan, diberikan kepada nabi pilihan, kepada umat pilihan. Allah wariskan kitab suci Al-Quran. Kata Allah, summa awrasnal kitab allazi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab suci Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan. Kita yang Allah pilih. Ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama, wa minhum zalimun li nafsi. Ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia baca Al-Quran, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu. Tapi dia tidak ibadah, dia tidak sembahyang. Zalim terhadap dirinya sendiri. Kelompok kedua, wa minhum muqtasid. Ada kelompok 50-50. Jika menguntungkan dirinya, dia maju sebagai pembela Islam. Tapi jika merugikan dirinya, dia tiarap. Tidak ada di garis terdepan, tidak ada di garda terdepan. Saat saudara kita seiman, seagama, dibunuh oleh Israel saat sholat Jumat, sholat tarawih, enggak ada girah untuk membantu, untuk berjuang, walau dengan kemampuan doa. Kata Nabi, laisa minna, itu bukan termasuk golonganku. Maka perkara-perkara yang sedang dihadapkan oleh saudara seiman, seagama di luar negeri, itu juga bagian daripada persoalan kita. Minimal dalam doa kunut kita tambahin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin di Palestina. Minimal kita berdoa. Kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada kelompok ketiga setelah dia baca Al-Quran, dia usaha memahami, setelah paham dia amalkan dalam kehidupan, kemudian dia berpacu untuk mengejar kebaikan-kebaikan. Nah, ini 3 kelompok manusia menyikapi Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna